Shalom Jemaat Tuhan, berbahagia sekali kita berjumpa pada hari ini dalam program Bina Iman. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Hari ini kita akan membahas tema berhasil dalam Tuhan. Ada beberapa cara orang untuk mencapai keberhasilan di dunia ini. Ada yang dengan cara belajar sekeras mungkin, ya. Ada dengan cara mereka bekerja sekeras mungkin, ya, dan berbagai hal yang lainnya. Tetapi Amsal mengatakan bahwa kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kejujuran melindungi orang yang hidup lurus. Kejahatan menghancurkan orang yang berdosa. Seringkali dalam pekerjaan kita mendengar bahwa lebih gampang mencari orang yang pintar daripada mencari orang yang jujur. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa dalam kehidupan ini semakin krisis orang-orang yang berlaku jujur. Amsal juga mengatakan hal yang sama, bahwa kejujuran itu akan melindungi orang yang hidup lurus. Tetapi kejahatan menghancurkan orang yang berdosa. Kenapa ada ketidakjujuran dalam diri manusia? Yang pertama, karena dosa. Dan akibat dosa ini membuat manusia mementingkan dirinya sendiri. Dan mereka ingin cepat untuk sukses dalam hidupnya tanpa melalui proses. Akhirnya kecurangan-kecurangan dilakukan. Sejak awal kita melihat bahwa buah pohon pengetahuan memang menarik hati. Tetapi kita perlu ingat bahwa di dalam Tuhan kita harus hidup dengan kudus, tak bercacat. Oleh karena itu, kehidupan kita juga harus jujur di dalam Tuhan. Memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Tetapi setiap kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Yakobus mengatakan bahwa orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, maka ia orang yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh dirinya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kebenaran, maka kita juga berbicara tentang kejujuran. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, maka kita juga berbicara tentang tutur kata kita. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di dalam mulut kita. Makanya Yakobus mengatakan orang yang bisa atau orang yang tidak salah dalam perkataannya, maka ia orang yang sempurna. Lanjut, Yakobus pasal 3 juga mengatakan, segala binatang buas dapat dijinakkan, tetapi lidah ini tak seorang pun dapat menjinakkan. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita hidup benar, hidup jujur. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, penolong itu dapat memampukan kita. Lanjut, Yakobus pasal 3 juga mengatakan bahwa setiap kita memiliki mulut. Dan dari mulut ini dapat mengeluarkan kata-kata berkat dan juga dapat mengeluarkan kata-kata kutuk. Disinilah pilihan ada pada kita, Bapak Ibu. Kita mau menggunakan mulut kita untuk mengatakan yang baik dan benar, atau kita menggunakan mulut kita untuk mengutuk. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus menggunakan mulut kita untuk memberkati, menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik, menggunakan mulut kita untuk membangun sesama kita. Mari hari ini kita mau belajar bahwa berhasil dalam Tuhan tidak semata-mata hanya berbicara tentang orang itu harus cerdas, orang itu harus bekerja keras, tetapi juga orang itu harus hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Itu poin yang paling penting. Tanpa kejujuran, tanpa kebenaran, orang akan jatuh ke dalam dosa. Mari Bapak Ibu, buah pohon pengetahuan memang menarik. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita hidup dalam kejujuran. Kepintaran bisa disalahgunakan. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan dilindungi, jalan kita akan disertai.
Tuhan Yesus memberkati.